Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para pengurus DKM Masjid Raya Cinere, wabil khusus Ketua DKM Masjid Raya Cinere, Ketua Yayasan Masjid Raya Cinere, para jemaah sholat subuh di Masjid Raya Cinere yang insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pengajian kita, mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan, kita kirimkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudari kita semuanya yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka semua. Juga saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadrati Sayyid Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Kemarin kita pada pertemuan bulan kemarin kita mengawali pembacaan kitab Mukhtarul Ahadis wal Hikam Al-Muhammadiyah, satu kitab yang mengumpulkan hadis-hadis dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, dari At-Tirmidzi, dari Al-Baihaqi, dari Ibnu Hibban, dari Jami' As-Shaghir, dan dari beberapa kitab-kitab hadis yang lain. Tujuannya agar apa? Agar orang-orang itu bisa memahami hadis-hadis pilihan. Karena hadis itu jumlahnya sangat banyak sekali, sehingga ada hadis-hadis yang mungkin kalau dijelaskan, kalau dibacakan, itu terlalu panjang dan terlalu berat. Maka hadis-hadis ini berisi hadis-hadis pilihan. Kemarin kita membahas tentang bagaimana pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dibuka sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang pertama kali membukanya. Rasulullah adalah pribadi yang luar biasa, sehingga walaupun beliau adalah
makhluk satu-satunya yang bisa membuka pintu surga untuk pertama kali, tapi beliau hanya membukanya dan beliau tidak masuk ke dalam surga sebelum umat-umatnya yang berbagai macam ini itu masuk surga semuanya. Maka Rasulullah dalam salah satu hadis sahihnya itu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengangkat kepalanya sampai Allah mengizinkan Rasulullah memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya, kepada umatnya yang di dunia rupa-rupanya jika ditimbang amalnya itu tidak memungkinkan untuk masuk ke dalam surga. Maka sekarang kita membaca satu hadis ya. Yang hadis ini berkaitan dengan seorang sahabat yang namanya Harmalah. Harmalah ini sahabat yang kalau bisa dibilang itu biasa-biasa saja. Kalau di kalangan kita mungkin semacam pekerja biasa. Sahabat itu kan ada banyak macamnya. Ada sahabat bangsawan, ada sahabat pengusaha, ada sahabat cendekiawan, ada sahabat jawara, macam-macam. Ya. Ada satu kisah yang menarik terkait dengan Harmalah ini. Ya. Suatu ketika Harmalah ini kepingin ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sahabat pasti ingin bertemu dengan Rasul. Tapi tidak semuanya memiliki kesempatan yang sama. Karena Rasul adalah pemimpin ya, yang sangat, kita bisa bilang, cukup sibuk. Walaupun beliau tidak membeda-bedakan siapapun yang datang. Bahkan dalam salah satu hadisnya, siapapun yang datang dan bertemu Rasul itu tidak merasa dianaktirikan, itu tidak merasa satu sama lain diistimewakan, karena semuanya merasa sangat istimewa, seakan-akan hanya kepada dialah Rasul itu mengistimewakan. Salah satu caranya beliau mengistimewakan adalah menyebut nama para sahabatnya. Kadang-kadang kita dengan kumpulan teman-teman, dengan kumpulan warga, dengan kumpulan RT, dengan kumpulan RW, kadang-kadang tidak kenal satu sama lain. Tapi betapa bahagianya kita kalau disebut namanya, oh Pak Haji ini, itu rasanya seperti kita betul-betul dihargai. Maka satu ketika Harmalah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kasih saya satu saran. Ya Rasulullah, kasih saya satu masukan. Ya Rasulullah, kasih saya petuahmu. Ya sahabat macam-macam datangnya dengan berbagai masalah. Ada yang minta didoakan agar kaya, ada. Ada yang minta ya diberikan sesuatu yang dimiliki oleh Rasulullah, ada. Ada yang datang tapi minta dibayar hutangnya juga ada. Maka ketika Harmalah meminta Rasul memberikan petuahnya, Rasul mengatakan, i'ti al-ma'rufa wajtani bil munkar wanzur ma yu'jibu udunaka ayyakula lakal qaum
idza kumta min indihim fa'tihi wanzuril ladzi taqrahu ayyakula lakal qaum idza kumta min indihim fajtanibhu. Wahai Harmalah, lakukanlah kebaikan, al-ma'ruf, kebaikan menurut syariat, kebaikan yang sudah dipandang baik oleh masyarakat ketika itu. Wajtanib al-munkar, dan jauhilah kemungkaran. Jauhilah hal-hal yang jelek. Jauhilah hal-hal yang tidak bermanfaat. Jauhilah hal-hal yang dilarang oleh agama. Wanzur ma yu'jibu udunak ayyakula lakal qaum idza kumta min indihim. Maka pikirkanlah baik-baik sesuatu yang telingamu kalau mendengarnya itu merasa nyaman, merasa enak, ya, merasa nikmat, sesuatu yang mengagumkanmu kalau sesuatu itu diucapkan oleh masyarakat yang kamu berada di tengah-tengah masyarakat itu. Jadi ini bicara terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah persoalan yang sensitif. Berapa banyak orang-orang yang merasa harus melakukan amar ma'ruf? Berapa banyak orang-orang yang merasa harus melakukan nahi mungkar? Sehingga kadang-kadang maksudnya baik, tapi prosesnya kurang pas. Ini penting. Penting saya sampaikan bahwa amar ma'ruf itu memiliki tahapan-tahapan. Kita kalau pulang kuliah subuh nih, tiba-tiba nemu anak muda lagi nongkrong sambil minum tuak, minum arak. Sekarang Pak, banyak sekali anak-anak muda kita itu, kalau malam minggu begini, itu kerjanya kumpul-kumpul minum arak. Atau kalau tidak minum arak, kumpul-kumpul minum pil namanya tramadol. Yang dengan pil itu dia bisa apa ya? Kita menyebutnya semacam kayak dulu itu, kalau zaman dulu itu namanya pil BK, pil anjing. Yang dengan dia meminum itu merasa sangat apa ya? Ya kita anggap seperti orang terhalusinasi. Dan itu mudah ditemukan di warung-warung. Maka kalau kita pulang kuliah subuh, karena ustadznya bilang, i'ti al-ma'ruf, lakukanlah amar ma'ruf. Begitu melihat anak-anak lagi kumpul minum tuak sambil merokok, sambil ketawa, hahaha, laki-laki dan perempuan, bapak pulang melihat itu langsung ditendangin satu-satu. Atau bapak bilang, hei kalian setan-setan, subuh-subuh pada mabuk, taubatlah kalian. Itu amar ma'ruf bukan? Amar ma'ruf bukan? Amar ma'ruf. Tapi yang dilarang oleh agama adalah ketika bapak melakukan amar ma'ruf itu, gara-gara bapak memarahi anak-anak yang sedang kumpul ini, mereka yang dalam keadaan setengah sadar,
itu tiba-tiba nyimpen celurit di motornya dan tidak terima bapak bilang begitu, bapak ditebas, bapak dibacok, bapak dipukuli. Maka salah satu syarat amar ma'ruf itu adalah kebaikan yang Anda perintahkan atau Anda sampaikan itu tidak membuat orang-orang yang Anda sampaikan itu melakukan kemungkaran yang jauh lebih besar. Tadinya mabuk, gara-gara bapak tegur jadi bunuh ustadz, jadi bunuh bapak. Dan ini diwanti-wanti betul oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakukanlah amar ma'ruf, lakukanlah nahi mungkar, tapi perhatikan caramu untuk menyampaikan itu. Kira-kira omonganmu ini, kalau kamu sendiri yang dengar, itu kamu merasanya nyaman. Coba kalau kita tiba-tiba didakwahi dengan kata dan kalimat yang kotor. Nama-nama binatang, hei goblok, hei ini, kamu nggak sholat, blok. Kira-kira yang masuk perintahnya atau malah menimbulkan rasa benci? Menimbulkan rasa benci. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan pernah kedatangan seorang yang datang dari jauh ingin ketemu dengan Rasul. Ini hadis masyhur sekali, riwayatnya Siti Aisyah. Ketika orang ini menunggu dibukakan pintunya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasul bilang sama Siti Aisyah, ini ada orang mau datang. Kata Rasul, Aisyarun nas, ini sejelek-jeleknya orang. Rasul itu tahu kelakuan-kelakuan atau perilaku-perilaku orang-orang yang berada di sekitarnya. Tahu isi hatinya, tahu maksudnya. Maka ketika ada orang yang datang kepingin ketemu Rasul, kan orang itu pengen ketemu kan tujuannya macam-macam, Pak. Bapak kepingin ketemu Kiai, misalnya minta didukung untuk pencalekan 2024 misalnya. Minta dilamarkan seorang perempuan misalnya. Atau minta didoakan proyeknya lancar misalnya. Orang kan punya tujuan dan maksud masing-masing. Atau bisa saja mau minjem duitnya ketua yayasan Masjid Raya Cinere misalnya. Kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, ini sejelek-jeleknya manusia mau datang ketemu saya. Akhlaknya buruk, perilakunya buruk. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah menerimanya. Rasulullah menyambutnya. Rasulullah bersenyum kepadanya. Rasulullah bersikap baik kepadanya. Maka ditanya oleh Siti Aisyah, Rasul, tadi katanya ini sejelek-jeleknya orang. Tapi kenapa engkau terima dengan demikian baik? Kata Rasul, kalau enggak begitu, bagaimana kita bisa menyampaikan hal-hal yang baik? Masih untung dia mau mendekat kepada tokoh agama. Masih untung dia masih mau mendekat kepada ustadz. Nah, kalau baru mau mendekat saja, ustadznya sudah mencocornya. Dasar tukang mabuk, tukang minum, ngapain lu kesini? Nah, akhirnya nggak jadi lagi merapat, pindah lagi ke tempat-tempat maksiat.
Maka Rasulullah ketika ditanya Siti Aisyah, ya begitu caranya. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya mudahanah, ada yang namanya mudawarah. Mudahanah itu apa? Mudahanah itu ketika kita melihat seseorang melakukan maksiat, melakukan kemungkaran nih. Ya. Tapi kita membiarkan, kita tidak melakukan amar ma'ruf semata-mata karena apa? Karena kita ridho, karena kita menyetujui apa yang dia lakukan, atau paling tidak ya udah biarin aja. Ada satu lagi yang namanya mudawarah. Ketika seseorang itu melihat anak-anak muda melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan kemungkaran-kemungkaran, melakukan maksiat. Zaman sekarang anak-anak muda ya luar biasa. Kumpul bacok orang. Belum lama di tempat saya, ya, ada orang pulang, ya, dibacok. Rupanya salah sasaran jam 4 pagi. Tukang sayur nggak salah apa-apa. Sekarang masih dirawat di rumah sakit. Rupanya anak-anak muda ini punya grup WA. Grup WA untuk tawuran, Pak. Jadi grup WA ini untuk janjian di titik mana mereka bertemu untuk tawuran. Tawurannya itu yang celuritnya itu 1 meter. Dan hebatnya, janjiannya itu di tempat-tempat yang gak ada kaitannya dengan mereka. Kayak di tempat saya di Kelapa II, orang Mekarsari, orang Cilodong, janjian tawurannya di tempat saya. Dan itu melukai orang, dan ini banyak sekali. Ketika kita melihat seseorang melakukan maksiat, atau di sekitar kita ada orang yang suka mabuk, ya, kita mendekatinya, kita berbuat baik kepadanya, kita bersikap manis kepadanya, kita ajak makan, kita ajak ke rumah. Kalau ada jalan-jalan rombongan misalnya RT, kita ajak dia. Orang melihatnya, kok ini ketua yayasan deket banget sama orang yang suka mabuk. Kalau mengajaknya itu karena suka sama dia dan setuju dengan apa yang dilakukannya, itu hukumnya haram. Tapi ketika dia mendekatinya agar dia bisa berdakwah lebih dalam kepadanya untuk mengambil simpati hatinya, ya, ada kiai, ada ustadz, ada anak-anak lagi nongkrong di warung, dia datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, kaget yang datang Pak Ustadz. Biasanya kalau ustadz datang diceramahin, ini enggak, duduk, Bu pesen Indomie, pesen Indomie di warung kopi, diajak ngobrol. Itu anak-anak yang lagi nongkrong, entah minum apa, entah makan apa, dibayarin semuanya. Kira-kira dalam perasaan anak ini bagaimana? Pak Ustadz kok peduli sama kita? Besok-besok ketemu lagi, diajak makan lagi. Besok-besok dibayarin Indomie lagi. Mungkin nggak seberapa, 100.000, 150.000. Tapi kira-kira kalau Ustadz ini ngomong didengerin nggak? 2-3 kali pasti didengerin. Ayo, udah pada sholat belum? Belum Pak Ustadz. Saya pakai celana pendek. Udah nggak apa-apa, di masjid ada sarung. Ayo kita sholat bareng-bareng. Maka ini yang dinamakan mudawarah.
mendekati para fasikin, para ahli maksiat dengan pandangan-pandangan kasih sayang. Tujuannya apa? Untuk merangkul dia, mengajak dia untuk melakukan perbuatan baik. Kalau kita datang tiba-tiba, hei, ini pada ngapain? Bubar semuanya, bubar. Ini warung, tutup sekalian. Kira-kira apa yang terjadi? Banyak hal bisa terjadi, dan yang paling kelihatan anak-anak ini akan benci sekali terhadap orang yang mengganggu dia. Wong yang kenal saja, anak kita saja, kalau kita perintahkan dengan keras, dengan kasar, yang ada nurut apa makin ngelawan, Pak? Apalagi yang tidak kenal. Maka kata Rasulullah, ya, ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, di mana bumi dipijak, di situ langit coba bagaimana perjalanan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau berdakwahnya secara bertahap. Orang-orang mabuk, orang-orang yang suka minum arak, apakah kemudian dilarang secara langsung? Tidak. Dari awalnya boleh minum, sampai tidak boleh minum kalau mau sholat. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sekali-kali kamu dekati tempat sholat dan kamu dalam keadaan mabuk. Berarti kalau lagi nggak mau sholat boleh mabuk. Waktu itu boleh. Sampai kemudian Islam melarang secara penuh yang namanya minum khamr. Jadi tadriji, secara bertahap. Makanya Al-Quran turun itu secara bertahap selama 23 tahun. Coba kita bayangkan, kalau kita tidak punya kuasa, tidak punya pangkat, tidak punya uang, tidak punya jabatan, tiba-tiba kita berdakwah di tempat antah berantah, kemudian mengatakan, hei orang-orang kafir, masuk Islamlah kalian. Kira-kira yang dilakuin apa, Pak? Kira-kira. Maka dalam salah satu hadisnya, ma ba'asallahu nabiyyan illa min mana'atin illa mana'atan min qaumi. Allah itu tidak akan pernah mengutus nabi, mengutus rasul, kecuali dari orang yang terpandang di kaumnya. Gak mungkin nabi itu tiba-tiba bukan dari orang yang terpandang. Gak mungkin. Kenapa? Karena kalau dia berdakwah, ini anak siapa nggak jelas tiba-tiba ngomong, disikat, Pak. Rasulullah dilahirkan dari keluarga yang sangat terhormat dan sangat dihormati. Maka ketika Rasul awal-awal menyebarkan Islam, Rasul melakukannya secara sembunyi-sembunyi, bukan untuk melindungi dirinya Rasul. Tidak ada yang berani menyentuh Rasul. Sebegitu bencinya kaum kafir Quraisy, nggak ada yang terang-terangan. Kenapa? Karena Rasul adalah bagian dari kabilah yang sangat dihormati dan juga dijaga oleh para paman. Makanya yang disiksa siapa? Ammar bin Yasir. Yang disiksa siapa? Bilal bin Rabah. Yang disiksa siapa?
umat-umatnya, sahabat-sahabatnya yang minal mustada'afin, dari golongan orang-orang yang lemah. Makanya syaratnya orang melakukan amar ma'ruf itu bi adna malin wa adna jahid. Orang itu kalau mau melakukan amar ma'ruf, paling tidak dia punya uang, paling tidak dia punya pangkat. Sekarang misalnya, kita, kalau kita tidak punya posisi, contohlah sekarang, apa? Tempat prostitusi, atau misalnya warung yang terang-terangan jual khamr, atau jual minuman-minuman yang memabukkan. Itu perkara mungkar atau bukan? Perkara mungkar. Tapi kalau tiba-tiba kita datang ke sana, bareng-bareng nih, kita gerebek warung itu, apa yang terjadi, Pak? Yang ada, kita dilaporin balik perbuatan tidak menyenangkan. Ujung-ujungnya kita semua masuk sel. Kenapa? Karena rupanya warung yang jual itu backingannya lebih tinggi. Punya pengacara, punya juragan, duitnya banyak. Tapi tentu berbeda. Kalau itu yang melakukan adalah orang yang punya pangkat, orang yang punya posisi. Wali kota misalnya, bupati misalnya, gubernur misalnya. Maka amar ma'ruf itu bisa dilakukan secara maksimal. Makanya ada beberapa kelompok yang juga berjuang misalnya melalui jalur politik, karena dengan politik itu bisa membuat yang namanya undang-undang miras, undang-undang prostitusi, dan lain sebagainya. Maka melakukan hal yang ma'ruf ini kita harus hati-hati betul. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Maka ajaklah orang-orang untuk ila sabili rabbika, masuk ke dalam agama Islam yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, bil hikmati, dengan cara yang sangat bijaksana. Dakwah itu mengajak, Pak. Mengajak siapa? Mengajak orang untuk masuk. Kita mengajak orang untuk naik bus. Orangnya di luar apa di dalam, Pak? Di luar. Itu namanya dakwah. Kita ngajak orang, ayo Pak, ikut naik bus saya. Mau kemana? Mau ke Taman Safari. Ayo Pak, enggak ah, saya mau naik sepeda ke Bundaran HI. Ayo Pak, naik Pak ke Taman Safari, nanti dapat makan siang. Oh ya, saya ikut. Maka itu yang dimaksud dengan dakwah. Orang yang berada di luar diajak masuk ke dalam. Kalau sudah di dalam, baru kita lakukan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau orang belum masuk